Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih tentang bagaimana caranya agar kita bisa ngatur conditional formatting di Microsoft Excel dalam fitur atau untuk fitur khusus di greater than. Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Nah, sebelumnya bantu support channel gue dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini. Oke, nah langsung kita bahas. Kuy. Nah, sebelumnya gue udah punya terlebih dahulu nih data yang mau gue pakai dalam penentuan conditional formatting. Gue punya nilai siswa kelas 9B ya. Jadi di sini ada nama siswa, tes 1, tes 2, mid test, kemudian UAS, nilai akhir dan juga status kelulusan kayak gitu. Nah, dari sini gue mau setting nih conditional formatting bagian greater than. Mana sih lokasinya? Jadi conditional formatting tuh ada di file home, kemudian conditional formatting. Nah, di sini kita mau lihat nih highlight cell rows-nya. Jadi kalau tadi gue di awal atau ini bilang greater than itu adalah salah satu fitur dari highlight cell rows. Nah, kita akan bahas khusus untuk ini doang. Jadi untuk yang top bottom rows, data bars, color scales, dan icon sets, kemudian manage role-nya nanti kita akan bahas di tutorial selanjutnya kayak gitu. Nah, oke. Nah, di sini gue mau bahas yang pertama yaitu mengenai greater than. Apa sih maksud dari greater than? Jadi gini, greater than itu adalah kondisi di mana kita mau nyari data yang misalkan kata kita mau bahwa nilai dengan angka yang lebih besar dari yang kita tentukan itu dapat atau dikasih warna apa gitu. Nah, itu kita bisa settingnya. Gini caranya. Contoh, jadi pertama-tama gue blok terlebih dahulu nih nilai yang gue mau setting greater than-nya. Contohnya di tes 1 gue mau greater than. Nah, berapa nilai yang mau di format cells atau di conditional formatting? Nah, di sini tulisannya 77 itu tulisan bawaan sih. Nah, ini bisa di custom sesuai kebutuhan. Nah, gue mau yang nilainya di atas 80 itu dia mau gue kasih sebagai kasih hijau ini. Nah, jadi otomatis semua nilai yang di atas 80 akan terwarna hijau, akan terfill warna hijau kayak gitu. Jadi ketika di OK, semua yang di atas 80 atau semua yang di atas 80 akan mendapatkan nilai atau di warna hijau kayak gitu. Nah, andai kata misalkan gue mau greater than-nya tapi gak warna hijau nih, warna lain, boleh, bisa. Atau misalkan gue mau settingnya pakai nilai lain, nilai di atas 90. Nah, jadi terus tinggal isi saja di bagian sini, di bagian angkanya itu juga bisa juga pakai ini ya, referral ya. Jadi misalnya referensi. Jadi nggak harus di input manual, tapi misalkan mau by cell khusus, by cell ini, cell 11, cell B11 gitu. Nah, cell B11 itu akan langsung tuh Oke, gua ulang, sorry ada kesalahan teknis. Nah, greater than gitu. Greater than angka berapa tuh? Nah, bisa disetting nih sesuai kebutuhannya. Misalkan mau di atas angka 95 ya monggo 95. Nah, dia akan memberikan data seperti ini. Jadi semua yang di atas 95 akan warna merah. Nah, situ ada 5 sel yang angkanya di atas 95. Maka dari itu 5 sel itu yang akan diberi warna merah kayak gitu. Nah, setelah greater than kita punya lagi yang namanya itu less than. Nah, berbeda kebalikan. Ini berbeda kebalikan. Berbeda dengan si greater than, less than itu ada berarti nilai yang lebih kecil dari yang ditentukan. Jadi contoh nih, semua nilai yang di bawah 80 itu gua mau kasih nilai red text gitu ya. Gua mau kasih nilai teksnya warna merah atau yang beda deh, warna yellow. Nah, jadi semua yang di bawah nilai 80 akan diwarnain warna kuning kayak gitu. Itu fungsi dari less than. Jadi memberikan nilai yang
lebih kecil. Nah kemudian di mid gue mau nih nilainya tuh between, jadi nilai yang angkanya sekian sampai sekian gue mau kasih warna sesuatu. Contohnya yang dari nilai 60 sampai nilai 85. Nah gue mau kasih warna apa nih, misalkan gue mau kasih warna hijau. Nah tinggal di setting, jadi tinggal di setting di sininya, di bagian inputnya. Kalau Brosys lihat itu tinggal input dari angka paling awal berapa, kemudian paling tinggi berapa. Nanti dia akan muncullah, maka akan muncullah warna hijau atau warna yang sesuai dibutuhkan. Nah, misalkan Brosys nggak mau warna hijau, bisa custom format. Jadi di custom format ini nanti Brosys bisa setting sesuai dengan keinginan. Jadi warnanya bisa pilihan banyak, bordernya juga bisa diatur, fontnya juga bisa diatur kayak gitu. Nah, di sini gue maunya pakai yang green fill with dark green text, otomatis gue tinggal oke. Nah, kemudian nilai opasnya nih. Nah, di nilai opas nih gue mau pakai yang warna lain gitu. Maksudnya pakai conditional formatting lain. Jadi khusus atau equal to itu berarti yang sama persis dengan nilai yang diinput. Jadi contoh, gue mau nilai yang sama persis dengan yang gue input, itu dia warnanya red border gitu. Jangan deh, kalau red border gak terlalu kelihatan. Misalkan like red fill gitu. Nah, kenapa kalau di sini reviewnya 83,5 nggak ada yang kelihatan? Padahal tadi kan sebelumnya kalau kita isi berapa itu langsung kelihatan previewnya ya. Karena di dalam sel E3 sampai E17 yang kita blok itu nggak ada nilai 83,5. Maka dari itu dia nggak muncul tuh angkanya. Tapi kalau kita misalkan ketik angka 90 tuh di preview langsung kelihatan, karena angka 90 yang sama persis atau equal tuh dengan 90 itu ada 2. Nah, maka dari itu ketika kelihatan oke, maka akan muncullah conditional formatting yang kita inginkan menggunakan equal to. Nah, selanjutnya adalah setelah equal to apa ya? Nah, equal to text date contents. Jadi maksudnya ini yang gini. Text date contents itu maksudnya gini. Jadi kalau Brosys punya specific text, jadi nggak perlu angka. Kalau sebelumnya kan kita bahas angka semua ya, tapi ini specific text. Jadi misalkan text date content 9 gitu. Loh, kok banyak banget yang kewarnain? Iya, karena semua yang mengandung angka 9 dalam sel-sel tersebut akan dikasih warna atau di conditional formatting sesuai dengan warna yang kita inginkan. Kayak gitu. Jadi misalkan mau kasih warna hijau gitu kan. Semua yang ada angka 9-nya, entah itu 89, 95, 93, 89, 91, 92 tetap masuk dalam range atau range conditional formatting ini. Tapi misalkan Brosys spesifik 91, nah itu akan langsung kelihatan kayak gitu. Nah, atau Brosys misalkan maunya 5 gitu, langsung kelihatan tuh bahwa semua yang mengandung angka 5 akan dia detect sebagai green fill with dark text kayak gitu. Nah, selanjutnya bentar, gua copy value. Nah, selanjutnya adalah contoh nih. Di sini kalau dia bilang date occurring. Nah, kalau date occurring ini mengenai date ya. Jadi contohnya misalkan gua kasih ini deh, tanggal deh. Gua belum kasih date sih. Gua setting tanggal kelulusan contohnya ya. Nah, di sini contoh tanggal ujiannya itu semua diambil tanggal 23 April 2021 gitu. Nah, untuk date occurring, jadi ini untuk mengetahui sih kayak settingan date-nya gitu.
Jadi misalkan settingan date untuk yang kemarin gitu, kayak untuk today, untuk tomorrow, untuk yang dan sebagainya. Nah, itu dia akan memberikan warna tertentu. Nah, biasanya ini setting berdasarkan settingan laptop ya. Jadi kalau BroSys settingan laptopnya lain, maka dia akan melihat angka lain. Nah, contohnya di laptop gua ini laptop gua ini 28 April ya. Laptop gua 28 April. Jadi kalau gua setting ini harusnya di sini dalam 7 days gitu. Jadi dia akan langsung mendetek dalam 7 hari terakhir dia akan berwarna light red fill, karena itu kan dari 28 ke 23, jadi masih dalam 1 minggu terakhir. Tapi kalau misalkan gue settingnya yesterday, dia nggak akan ngefek apapun, karena dia kemarin dan kemarin tanggal 27 kalau dari tanggalan laptop ya, atau tanggalan komputer, sehingga dia tidak akan terdetek sebagai conditional formatting. Tapi kalau in the last 7 days, maka dia akan langsung muncul. Nah, inilah fungsi dari date occurring kayak gitu. Nah, selanjutnya dari date occurring itu duplicate value. Nah, contoh nih, di sini gue mau kasih duplicate value deh. Sini, ini deh. Ini kan sebelumnya gue udah setting conditional formattingnya. Gue clear rules dulu. Nah, jadi di sini udah nggak ada rulesnya. Gue mau nih mengetahui mana yang nilai-nilai yang sama di di kolom yang gue blok ini. Nah, duplicate value langsung kelihatan tuh mana yang sama. Jadi 90 itu ada sama, jadi ada beberapa. Ini tuh 90 ada setidaknya ada 2. Ini untuk duplicate tuh setidaknya kalau ada 2 dia akan langsung dikasih warna atau dikasih conditional formatting kayak gitu. Kalau kurang dari 2 itu dia terhitung sebagai unique kayak gitu. Jadi kalau BroSys mau cari yang duplicate value atau data yang berganda di data tersebut, maka BroSys bisa langsung pakai yang duplicate. Kemudian lawannya duplicate itu ada unique. Nah, unique ini dia yang cuma satu doang. Jadi dia yang tidak mempunyai data ganda. Jadi contohnya misalkan sel 79. Contoh nih, gue pilihnya yang unique gitu. Dia akan yang keblok tuh adalah data-data yang tidak punya kesamaan dengan data di sel lain kayak gitu. Kayak 79, 72, 93, 83, 91, 73 itu datanya unik semua, nggak ada di sel-sel yang lain. Makanya ketika dipilih unique itu dia akan memblok data-data yang unik atau tersendiri gitu ya, namanya unik masih tersendiri. Nah, kalau duplicate itu kebalikannya, jadi data yang lebih dari satu. Kalau unik itu hanya satu, kalau duplicate itu yang lebih dari satu. Jadi ada 2, ada 3, itu dia akan mendetek sebagai duplicate. Contohnya di sini ada 89. Kalau kita perhatikan angka 89 di kolom E3 sampai 17 ada 1, 2, 3. Nah, dia keblok semua karena dengan conditional formatting kita. Karena apa? Karena dia lebih dari 1. Dia ada totalnya ada 3. Kemudian contoh 90 nih. 90 tuh ada 1, ada 2. Ada 2. Nah, dia tetap keblok conditional formatting karena dia lebih dari 1. Itulah kenapa dia akan tetap kedetek sebagai duplicate. Kemudian ini contoh penerapan dari duplicate dan juga unique ya. Nah, sebenarnya ada more rules di sini, more rulesnya, tapi more rulesnya ini lebih bagaimana kita mengcustom kondisi-kondisi tertentu. Nah, kita akan bahas dalam tutorial conditional formatting selanjutnya. Namun khusus untuk tutorial kali ini kita bahas mengenai highlight cell rules. Nanti kita bahas di tutorial selanjutnya kayak gitu. Nah, sekian tutorial gua kali ini untuk highlight cell rules. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Salam desainit. Thank you banyak BroSys udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah.
Salam Desain It.